Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV di program Top 5 IDX Channel, mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, berbagai perkembangan terbaru terkait komunikasi antar regulator pasar modal Indonesia dengan pihak Morgan Stanley Capital International atau MSCI masih terus menjadi pilihan artikel yang diburu oleh pelaku pasar dan pembaca idxchannel.com. Hal ini nampak pada bederetan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, yang diantaranya merujuk pada berita tentang hasil pertemuan tim pasar modal nasional yang diwakili oleh jajaran petinggi Bursa Efek Indonesia atau BEI dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang baru saja berkomunikasi via Zoom dengan perwakilan MSCI. Tak hanya itu, spotlight perhatian juga mengarah pada peran Badan Pengelola Investasi Danantara yang seketika turut sibuk dalam dinamika yang sedang terjadi di pasar saham nasional. Fenomena ini tentu menarik karena meski telah menyatakan minatnya untuk masuk sebagai salah satu pemegang saham BEI, namun secara hierarkis, fakta saat ini menunjukkan bahwa posisi Danantara sama sekali belum ada dalam struktural ekosistem pasar modal tanah air yang notabene diisi oleh BEI, Self Regulation Regulatory yang berisikan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, serta Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. Di atasnya ada OJK yang membawahi seluruh aktivitas industri jasa keuangan dalam negeri yang notabene berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, dan lalu di atasnya ada lagi Kementerian Koordinator Perekonomian yang bertanggung jawab langsung ke Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain sepak terjang Danantara tersebut, ada juga kabar tentang deretan saham milik para taipan nasional yang selama ini seolah menjadi market darling. Namun pasca tren pelemahan indeks harga saham gabungan terjadi, justru seketika terjerembab ke zona merah dan bahkan tak sedikit yang sampai menyentuh batas auto rejection bawah atau ARB. Kemudian juga ada bahasan terkait fenomena saham gorengan yang membuka fakta terkait masih cukup awamnya masyarakat dan juga investor retail terhadap pergerakan harga dan sistem yang berjalan dalam industri pasar modal, sehingga menunjukkan masih pentingnya edukasi dan peningkatan literasi ke depan. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita 1. Usai ikut rapat dengan MSCI dan antara identifikasi ciri-ciri saham layak investasi. Seperti yang telah kami sampaikan pada pembukaan tadi, kiprah BPI dan antara dalam industri pasar modal domestik semakin nyata dan krusial. Terbaru dengan keikutsertaannya dalam pertemuan dengan pihak MSCI. Dari pertemuan tersebut, pihak Danantara pun mulai mengidentifikasi saham-saham potensial yang siap dijadikan saham investasi, karena memang tak bisa dipungkiri bahwa di pasar juga tak sedikit aset yang tak layak investasi. Dalam pandangan Danantara, saham-saham yang memiliki fundamental bisnis yang baik, lalu tingkat likuiditas yang juga baik, serta valuasi dan juga cash flow yang juga baik, layak dijadikan bidikan untuk berinvestasi. Dan pihak Danantara juga mencermati bahwa sebagian besar saham-saham yang mengalami penurunan harga merupakan jenis saham yang sebelumnya juga mengalami lonjakan yang demikian tajam sehingga membuat valuasinya meroket. Sementara di lain pihak, fundamental yang dimiliki tetap tidak berubah. Saham-saham dengan catatan ini, menurut analisa Danantara, tidak atau kurang layak untuk dijadikan sasaran investasi dalam jangka waktu dekat. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, Danantara bakal borong saham lokal. Apa yang akan dibeli? Masih membahas tentang sepak terjang Danantara, di mana lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah itu telah memastikan komitmen untuk terus melakukan aksi beli terhadap saham-saham lokal yang ada di pasar saham tanah air. Nantinya aksi investasi tersebut bakal mulai digelontorkan secara aktif melalui manajer investasi yang telah ditunjuk. Meski demikian, pihak Danantara juga menekankan bahwa tetap akan bersikap selektif dalam menempatkan dana investasi dengan fokus pada perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental baik dan dengan potensi bisnis yang menjanjikan di masa mendatang. Pihak Danantara juga menyebut bahwa sekitar 50% portofolio yang dimiliki akan ditempatkan di dalam negeri, meski alokasi tersebut juga tidak akan sepenuhnya masuk ke pasar saham. Berikut berita 3, saham gorengan jadi perbincangan, Anindya Bakri, edukasi penting bagi investor retail. Kali ini artikel pilihan pembaca setia idxchannel.com merujuk pada perbincangan soal fenomena saham gorengan yang juga menjadi sorotan bagi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menekankan pentingnya edukasi tentang pasar modal bagi masyarakat, khususnya para investor kecil atau retail. Anindya menilai faktor edukasi dan upaya meningkatkan investasi itulah yang dapat diharapkan menjadi solusi tepat atas maraknya saham gorengan yang saat ini menjadi banyak sorotan. Anindya juga mengingatkan para investor retail untuk lebih memahami dasar-dasar pemahaman tentang pasar modal, di mana segala aktivitas di industri tersebut tidak bisa hanya didasarkan pada pergerakan harga jangka pendek saja, melainkan juga memerlukan kalkulasi yang rasional. Bagi Anindya, saham bukan sekadar instrumen yang harganya naik dan turun dalam waktu singkat, lebih dari itu, saham juga merepresentasikan proyeksi kinerja dan pertumbuhan perusahaan di masa depan yang seharusnya dapat dianalisa dan diperhitungkan secara masuk akal. Kita lanjut ke berita keempat. Deretan saham konglomerat yang jatuh hingga ARB. Kali ini tim riset Adek Channel mencoba menyoroti dampak pelemahan tajam yang terjadi pada indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam sepekan terakhir yang rupanya terus menekan saham-saham milik konglomerat dengan kapitalisasi besar. Tekanan pasar semakin meningkat karena investor mencermati sentimen negatif menyusul peringatan MSCI pekan lalu terkait isu investability atau kelayakan investasi pasar saham Indonesia, khususnya menyangkut transparansi struktural kepemilikan publik atau free float. Dalam fase pelemahan ini, sejumlah saham milik konglomerat terlihat ikut terseret ke zona merah, seperti PT Energi Mega Persada Tbk atau NRG yang merosot 15%. Lalu PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk atau VKTR yang juga ambles dengan porsi yang sama. Berikutnya juga ada PT Petrosea Tbk atau PTRO milik Grup Barito yang juga merosot dengan porsi identik. Diikuti oleh saham PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT dan saham Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA. Tak ketinggalan deretan emiten milik Happy Hapsoro seperti PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA, PT Sanur Hasta Mitra Tbk atau Mina, serta PT Rukun Raharja Tbk atau Raja. Terakhir berita kelima, dan antara sebut saham-saham yang anjlok memiliki valuasi tinggi. Seperti telah dijelaskan di awal, penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam sepekan terakhir telah membuat pelaku pasar cukup kalang kabut. Tren pelemahan tersebut oleh sebagian pihak disimpulkan bahwa tekanan lebih banyak melanda saham-saham bervaluasi tinggi. Karena itu Danantara menyimpulkan bahwa deretan saham tersebut tidak layak untuk jadi rujukan investasi ke depan karena meski harganya telah melambung tinggi, namun secara fundamental tidak mengalami perubahan signifikan. Demikian Top 5 Adek Channel edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Adek Channel TV, adekchannel.com, dan media sosial Adek Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.